كبيرا. الحمد لله الذي بإتمام صوم رمضان جمعنا لتكبيره الله أكبر، وهو الكبير الذي وعنت الوجوه بعظمته وكبريائه. الله أكبر، وهو الحي القيوم الذي دبر الكائنات بقدرته وحكمته. الله أكبر، وهو القادر الذي أبدع الموجودات وعمها برحمته وإحسانه. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل تعاقب الأعياد عبرة لأولي الألباب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الحق والصواب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والقائمين لحدود الله إلى يوم المعاد. الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ruh dan potensi kekuatan kepada kita dalam menunaikan kewajiban puasa Ramadan yang kita butuhkan sebulan penuh, dan yang memberi kita kesempatan untuk berhimpun mengagungkan asma-Nya di hari yang mulia ini. Kita mengakui dan bersaksi bahwa Rasulnya Muhammad SAW yang terhubung terus dengan Allah yang Maha Agung adalah hamba dan utusannya untuk membimbing seluruh manusia dari kesesatan hidup di dunia yang gelap gulita, yang disebut zulumat, ke jalan yang terang benderang, menyelamatkan manusia dari kehinaan perhambaan kepada selain Allah dan mengangkat mereka ke puncak kebesaran dan kemerdekaan, merdeka dan bebas dari pengaruh iblis dan syaitan. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh warganya serta para sahabat dan pengikutnya yang setia memelihara hukum dan ajaran-ajarannya sampai di akhir zaman. Sidang jamaah Id yang berbahagia, dengan takbir dan tahmid kita baru saja berpisah dengan bulan suci Ramadan dengan penuh keharuan dan harapan, kesedihan dan keheningan, 1000 macam perasaan yang sulit terpaparkan dikala pikiran dan rasa kita dicoba untuk mengakses renungan demi renungan. Apakah di tahun-tahun mendatang kita masih memperoleh kesempatan berupa kasih sayang, rahmat, ampunan, maghfirah, dan pemenuhan syarat terbebas dari api neraka, itqun minan nar, untuk menyambutnya kembali, untuk membersihkan karat dosa dan kesalahan serta kekurangan kita. Karena tak seorang pun di antara kita yang dapat mengetahui ketetapan Tuhan yang berlaku di esok hari dalam jangka 11 bulan mendatang. Buat kita, sebagaimana tak seorang pun yang mampu meramalkan di bumi mana ia akan mengembuskan nafasnya yang terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada puncak perenungan kita
Di suatu saat kita akan sampai di satu titik kesadaran bahwa apapun yang ada di bumi ini akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Dan tinggallah kekal zat Tuhan, pemilik segala kebesaran, kemuliaan dan keagungan yang kita kumandangkan pada pagi hari ini. Yabqa jalal wal ikram. Ramadan kita nantikan pada awalnya. Kita hitung perjalanannya. Dari malam ke malam muncullah ia dalam bentuk sabit, kecil mungil, redup, lalu membesar menerangi alam. Dan purnama lalu berangsur mengecil sedikit demi sedikit, lalu menjadi sabit kembali. Dan di penghujung perjalanannya ia akhirnya menghilang untuk selamanya. Seakan memberikan kita signal untuk kita sadar bahwa manusia dalam perjalanan hidup tak ubahnya bagaikan perjalanan bulan Ramadan. Ia dinantikan kehadirannya dikala ia masih tergantung pada dinding rahim sang ibu. Kemudian ia lahir menjadi bayi, mungil menggembirakan, remaja dengan sejuta harapan menerawang, dewasa dengan segala atribut yang tersandar, lalu menua, rentah, kemudian berperilaku seperti bayi, akhirnya wafat dan menghilang dari pentasan diwara dunia. Persis ungkapan Abu Tammam dalam kitab Al-Balagh Al-Wadihah, innamal mar'u kalhilali wada'ihi yuwafi tamam asyahri thumma yaghib. Hari Raya Fitri mengembalikan kita kepada makna kesucian fitrah menjadi mukmin, asal kejadian dan kemaujudan kita, kembali ke agama aturan Tuhan yang benar, karena semua manusia bermula dari ciptaan Allah dan akan kembali kepadanya. Di dalam berlakon di panggung pentas perjalanan keseharian kita di atas bumi ini, setiap individu hendaknya berusaha menyadari hakikat dirinya yang dituntut oleh Maha Penciptanya untuk disadari tanpa melirik sutradara lain berupa hawa yang selalu berbisik melakukan dan kesalahan, nafsu yang tidak sudi kalau tidak diperturutkan, keduniaan yang tidak sudi kalau berkekurangan, dan setan yang tidak pernah puas untuk senantiasa menggoda pantang kekalahan. Itu sebabnya kita diminta mewaspadai dan membersihkan diri kita supaya menjadi mukmin kembali ke fitrah, kebersihan dan kesucian awal kita yang kita rayakan pada hari ini dan disebut Idul Fitri, kembali ke fitrah semula. Kita diperintahkan untuk mengenali diri kita sebagaimana tertuang dalam surat At-Tariq ayat 5. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Segala keakuan, arogansi, ujub, riya, takabur apalagi sombong, individualisme harus diupayakan sirna dan dikubur sedalam-dalamnya. Sebaliknya, bekal persiapan di dalam perjalanan sepatutnya secara arif dan cermat dipersiapkan. Sungguh, roh yang ditiupkan Allah ke dada kita, harta dan sanak saudara serta keluarga hanyalah titipan sementara, kepercayaan yang dipercayai oleh Allah, dan kita diminta pertanggungjawaban pada saat kita bergegas menuju perjalanan akhir, menuju Allah, supaya kita selamat, damai dan tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan demikian, manusia tidak hanya lahir di muka bumi ini begitu saja. Pada kesejatiannya,
Ia merupakan makhluk yang harus mampu bertanggung jawab pada diri, bahkan manusia lain di sekelilingnya. Bahkan pada kemakmuran dan perbaikan dunia ini, menyelamatkan dunia ini, Dia, Allah, yang telah menciptakan kamu dari unsur hawa nafsu, dunia setan, dari unsur air, dari unsur tanah dan unsur api. Sepatutnya kita harus berusaha untuk memakmurkan bumi ini, menjadikannya aman, tenang, damai, dan selamat. Wa asya'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, setiap manusia sepatutnya berpaling kepada al-musabbib al-awwal, penyebab pertama lahirnya ia di muka bumi, pemberi ruh, pemberi nikmat dan hidup itu sendiri. Kecenderungan fitri kepada kesucian manusia untuk mengarahkan dirinya kepada Maha Pemberi hidup yang Maha Suci merupakan suatu titik yang menyatu dengan hakikat dan inti dasar diciptakannya. Kecenderungan itu terwujudkan dalam kata iman, menjaga diri supaya aman, selamat, dengan jalan takwa menjaga diri agar terhindar dari larangan Allah dan termotivasi menjalankan perintahnya sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Berpaling dan mencoba merubah sifat asasi dan fitrahnya merupakan bahaya paling besar yang dihadapi umat manusia pada era kini. Didapati ada unsur manusia di dalam diri manusia yang sedang mengalami kehancuran yang begitu dahsyat karena perbuatan, sehingga terciptalah sebuah ras manusia yang tidak mendapat tuntunan dan hidayah ilahi. Manusia yang jauh dan hengkang dari fitrah dan kesuciannya, manusia yang menjadi hamba pada dirinya dan hawa nafsunya, yang tidak bisa lagi menjadi kapten penuntun daripada jiwanya. Manusia yang lupa akan pemberi ruh hidupnya, bahkan cenderung berani melanggar aturan dan kebijakan Tuhannya. Disinilah pentingnya mengenali diri. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan malu pada Tuhannya. Malu karena ternyata rentan terhadap godaan hawa nafsu dunia setan yang ada dan melekat pada dirinya. Sejarawan Arnold Toynbee menulis bahwa peradaban manusia sekarang ini terancam oleh musuh manusia di dalam diri manusia itu sendiri. Itu sebabnya kita diingatkan oleh Rasulullah SAW yang sabda daripada riwayat Al-Bahaqi, ada aduika asukallati baina jambai. Musuh kamu yang paling besar adalah hawa nafsu keduniaan serta setan yang ada dalam diri. Perayaan Idul Fitri dengan makna pengembalian manusia pada kemenangan fitrahnya sepatutnya menyadarkan setiap orang yang merayakannya bahwa hidup ini bukanlah merupakan suatu lingkaran tertutup yang tak mengenal ujung dan pangkal. Karena akhir dari segala sesuatu adalah kembali ke asalnya. Sebagaimana Jalaluddin Ar-Rumi pernah mengungkap, an-nihayatu yarruju' ilal bidayah. Ujung daripada kewujudan kita yang sementara adalah kembali ke asal semula. Jamaah yang berbahagia, dengungan-dengungan takbir yang kita kumandangkan selayaknya membuat kita merasakan adanya getaran spiritual yang membahana, membuat kita yakin bahwa segala sesuatu di dunia ini asalnya esa dalam kebinekaan. Alur pemikiran keesaan, yaitu syahadatain dalam alam semesta ini, akan membawa kita kepada ketauhidan yang sebenar-benarnya. Ketauhidan akan membawa kita mengesakan, mengagungkan dan memuliakan, memuji Tuhan yang Maha Kuasa.
dasar-dasar norma dan sikap keagamaan dalam ketauhidan dan kemusliman telah ditegakkan oleh rasul-rasul sebelum Muhammad SAW. Sejak Nabiullah Ibrahim, Musa dan Isa, dan mencapai kesempurnaannya pada syariat Muhammad SAW. Hadis dan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu berbunyi, aku dan para nabi sebelum aku ibarat seorang yang sedang membangun rumah, kemudian dibikin sedemikian baik dan indah, tapi ada sebuah batu bata dari salah satu sudutnya yang tidak terpasang, sehingga banyak orang berkeliling mengitarinya dengan rasa kagum dan heran. Mereka bertanya-tanya, tidakkah perlu dipasang bata di sini? Rasulullah menjawab, akulah batu bata dan akulah penutup para nabi. Hal itu diungkap juga oleh Profesor Dr. Huston Smith. Kita harus mampu berinteraksi secara harmonis, toleran, penuh respek dengan penganut agama-agama lain, menghormati prinsip dasar agama-agama lain, seirama dengan ajaran doktrinal Islam, serta senada dengan apa yang terukir dalam fakta sejarah dari perilaku-perilaku muslim masa lalu yang membanggakan. Namun pada saat yang sama kita tidak dibenarkan sama sekali untuk mengorbankan identitas serta prinsip kita yang kita kumandangkan pada pagi hari ini. Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang telah menyempurnakan agamanya melalui Rasulullah Muhammad SAW. Kita telah berpuasa sebulan lamanya, menahan nafsu imsak, yang pada intinya musuh terbesar setiap insan. Kita telah melakukan sholat sunat, kita telah intensifkan dan renungi bacaan-bacaan kita selama Ramadan. Kita telah melakukan sholat tasbih dan semacamnya. Telah kita membakar desakan-desakan nafsu hewani sampai pada titik usaha maksimal sepanjang kemampuan kita. Kita pun telah berusaha melakukan perlawanan mengalahkan setan. Telah kita pintal dan tenun pakaian takwa sedemikian indahnya, akhirnya hari ini kita rayakan kemenangan itu. Tapi di pihak lain kita harus waspada demi untuk mencapai keabadian dalam kemenangan fitrah kita. Tidaklah layak kita tergoda kembali merusak tenunan kita itu sehelai demi sehelai, sejalur demi sejalur di hari-hari mendatang 11 bulan, sebagaimana firman Allah, wala takunu kallati naqadat asla min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau bagaikan seorang wanita dalam legenda yang merusak kembali tenunannya sehelai benang demi sehelai setelah ia menenunnya secara indah dan sempurna. An-Nahl ayat 92. Di pagi hari ini pula kita bersama-sama merayakan perolehan dari ibadah puasa kita. Kita tidak boleh luput mengingat bahwa kita harus memiliki tujuan hidup pribadi yang transendental berdasarkan iman yang terpencar dalam amal kebajikan sosial, dalam rangka meraih keabadian dalam kemenangan kita. Untuk itu tak seorang pun yang dapat digolongkan beridul fitri apabila ia tidak membuktikan kesetiakawanan sosialnya. Itulah sebabnya dalam rangka agenda Idul Fitri, setiap muslim, tua maupun muda, pria maupun wanita, bahkan seorang bayi pun yang lahir pada detik terakhir bulan Ramadan,
semua diwajibkan menunaikan zakat fitrah sebagai pertanda kesediaan untuk memberikan kesempatan dan kenikmatan hidup kepada orang. Marilah pada hari ini dan dimanapun kita berada, kita kibarkan panji-panji kedamaian, bendera salam. Sesungguhnya assalam, perdamaian dan ketenangan, adalah salah satu prinsip yang ditanamkan Islam di dalam jiwa kaum muslimin, sehingga menjadi bagian dari kehidupan, dari kepribadian dan akidah mereka. Kata Islam itu sendiri menjadi nama agama ini berasal dari kata assalam dan Islam, sama-sama menciptakan ketentraman, keamanan, dan ketenangan. Demikian pula salah satu nama Tuhan adalah assalam, karena dia memberikan rasa aman kepada manusia dengan jalan syariatnya dan pola kehidupannya dicanangkannya. Penghormatan yang disebut tahiyat yang diucapkan kaum muslimin yang dapat menjinakkan hati dan mempererat hubungan serta mengikat manusia dengan sesamanya juga disebut assalam. Mengupayakan perdamaian salam di alam raya dan mengucapkannya adalah bahagian daripada iman. Allah menjadikan kata ini sebagai alat penghormatan kaum muslimin untuk menegaskan bahwa agama mereka adalah agama damai, agama aman, serta mereka adalah penganut salam, perdamaian, dan pencinta damai. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ja'ala salam tahiyatan li ummatina wa amnan li ahli zimmatina. Sesungguhnya Allah menjadikan salam kedamaian sebagai penghormatan bagi umat kami dan jaminan keamanan untuk kaum zimmah non-Islam. Hanya hati yang damai dan tenang yang selamat, penuh kepasrahan yang dapat bertemu dengan Allah di hari kebangkitan. Asy-Syu'ara ayat 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Terakhir, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dengan penuh keikhlasan, menengadahkan tangan dengan diiringi harapan, memohon ampunan atas segala kehilafan, dosa-dosa dan kelalaian, baik yang kita lakukan maupun yang telah dilakukan oleh pendahulu serta orang tua kita. Marilah kita tutup khutbah ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa kullama amilnahu fi iltimasi ridaka. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma hadina wa ulata umurina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma wahhid kalimatana fi dinikal qawim wa alif baina qulubina kama allafta baina qulubi ashabi rasulika ajmahin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, a'izzal Islam wal muslimin wa yassir maqasidana fi ma iltamasnahu li islahi umurid dunya wad din wa afrighis sabra alaina wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin waj'al baldatana di baldatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin amthali Palestin. Wa sallallahu ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.